Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Effendi Gultom. Saya dari Ministry Merit Bogor. Saya sudah menikah dan dikaruniakan 3 orang anak. Saya sangat bersyukur karena anak pertama dan kedua saya sudah mengambil keputusan untuk menjadi seorang murid Yesus. Dan satu lagi, anak saya masih sekolah di kelas 6 SD. Saya dibaptis tanggal 31 Oktober 2003. Jadi sampai sekarang, saya sudah menjadi murid Yesus selama 18 tahun lebih. Menjalani hidup sebagai murid Yesus tidak mudah untuk saya. Banyak karakter saya yang diubahkan. Dulunya saya seorang anak jalanan yang hidupnya bergaul dengan preman-preman. Tepatnya hidup saya di daerah Jakarta Utara, Pasar Ular, Pelumpang. Saya sangat brutal, pemarah, suka main judi dan pemabok, dan masih banyak kejahatan lain yang saya lakukan. Menjadi murid, semua itu harus saya tinggalkan. Firman Tuhan yang saya baca tiap hari ditambahkan dengan pembimbingan yang dilakukan oleh dalam grup membantu mengubahkan saya. Temperamen pemarah saya yang saya punya tidaklah langsung hilang, dan ini terbawa pada hubungan saya dengan istri dan anak-anak perempuan saya. Saya bisa sangat kasar dan menyakitin mereka. Bersyukur sekali karena saya dibantu melihat saya sebagai papa, sebagai orang tua, apakah membuat anak-anak perempuan saya merasa aman dalam diri mereka. Karena saya orangnya temperamen dan banyak karakter saya yang tidak diubahkan. Karena saya adalah laki-laki pertama dalam hidup mereka. Sekali lagi, orang-orang dalam grup pembimbing saya membuat saya bisa melihat letak kesalahan saya. Karena saya sangat merasakan kebaikan Tuhan dalam mengubah hidup saya juga ingin orang-orang hidupnya keras dan susah seperti saya dulu juga mendapat kesempatan yang sama seperti saya. Keinginan ini selalu ada dalam hati saya, tapi kadang masalah hidup bisa membuat saya menepis keinginan itu dalam hati. Tapi saya bersyukur karena Tuhan tidak biarkan saya lupakan keinginan itu. Beberapa bulan ini saya kembali bersemangat karena saya dikasih kesempatan untuk bisa berbagi keyakinan pada orang lain. Walaupun masalah hidup juga datang, pekerjaan yang sudah lama saya kerjakan, saya harus tinggalkan dan mulai merintis pekerjaan baru atau karir baru. Yang lama dapat penghasilan tetap tiap bulan, yang baru tidak sama sekali. Selalu bergantung pada adanya kasus atau tidak. Saya adalah seorang lawyer, sehingga hubungan kami bisa lebih. Saya bersyukur karena di karir saya yang baru, saya bisa bekerja sama dengan istri saya. Saya selalu bersama-sama dalam setiap pekerjaan saya tidak akan pernah ditinggalkan oleh dia. Tetapi kadang bisa sangat khawatir, gimana hidup pengeluaran tiap bulannya. Tapi ketika saya memutuskan untuk saya tidak akan kompromi waktu berbagi keyakinan saya pada orang-orang dengan pekerjaan, Tuhan menunjukkan bagaimana hidup, bagaimana dia mencukupi semua pas tepat waktunya. Ada saja caranya. 2 minggu lalu, ketika saya dan istri saya spend time dengan Bro John dan Ibu Dame, istri saya bertanya soal perpuluhan. Dan saya menjadi malu, karena kadang-kadang dalam hal ini saya bisa kompromi juga, karena rasa khawatir. Saya bersyukur karena kemudian saya dibimbing tentang keyakinan perpuluhan, dan membuat saya sadar, ini bukan tentang uang, tetapi tentang hati saya, rasa syukur saya. Saya bisa takut bagaimana menutupi semua pengeluaran dan bisa menunda membawa bagian Tuhan. Hidup menjadi murid Yesus memang tidak mudah, bukan berarti tidak mustahil. Yang menjadi keinginan saya adalah salib Yesus. Yesus yang adalah Tuhan adalah contoh dalam hidup saya. Kalau Yesus harus lewatin salib, kenapa saya harus menghindar ketika kesusahan datang? Kalau Yesus bisa tetap lakukan semua tugasnya di bumi, walau dia tahu ada salib yang dia harus tanggung, kenapa saya harus kompromi dengan hidup murid saya ketika ada masalah? Salib selalu bisa menjadi motivasi saya. Ketika saya menerima input untuk menjadi bapak yang mempunyai hubungan dengan anak-anaknya, menjadi murid yang tetap mau berbagi keyakinan walaupun masalah lagi banyak, tetap membawa bagian Tuhan walaupun rasa kurang untuk diri. Saya merasakan bagaimana saya diubahkan. Proses yang terjadi membuat saya melihat bagaimana Tuhan mengubahkan karakter saya menjadi lebih baik.
Bapak Ibu, saya tidak tahu pergumulan kita hari ini, tapi tetap pikul salib, tetap sangkal diri, dan tetap percaya Tuhan yang selalu membantu kita melewati semuanya.